Halo saudara pemilih di Kabupaten Sukoharjo, kembali lagi kita di KPU Menggoda. Mengobrolkan Pilkada 2024. Kali ini kita ketemu dengan Kak Sahbani Ekorharjo, salah satu komisioner KPU, lebih tepatnya adalah Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo. Sehat Kakak Bani? Alhamdulillah Mas Wendy. Saya manggilnya Mas Wendy apa Mas Mur Wendy? Lebih tepatnya Wendy aja lah. Wendy ganteng gitu. Oh iya Wendy. Ya. Makasih Mas Wendy. Selamat sore. Sore Pak Bani. Oke. Hari ini kita akan ngobrolin tentang tahapan Pilkada 2024. Yang tentunya ini semakin hari, semakin menit, semakin detik berganti, semakin dekat di tanggal 27 November 2024. Pak Bani, gimana nih persiapannya KPU Sukoharjo untuk menghadapi Pilkada 2024 ini? Mas Wendy, kita ketahui bersama. Saya sapa pemirsa dulu ya. Oke, silakan. Selamat sore sederek pemilih di seluruh wilayah Nusantara, khususnya warga Sukoharjo yang saat ini sedang bergabung dengan channel KPU Kabupaten Sukoharjo. Salam sehat selalu. Semenjak diterbitkan PKPU 2 tahun 2024, kita sudah running Mas Wendy. Sudah running, kemudian peraturan perundangan diterbitkan, kemudian KPU juga sudah memulai tahapan dengan pembentukan badan ad hoc, kemudian persiapan daftar pemilih tetap dan lain sebagainya. Hingga saat ini proses calon perseorangan pun sudah dimulai Mas Wendy. Jadi padat sekali ya Mas ya ini. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Pemilu dan pilkada yang beririsan ya di tahun ini Mas. Tahun ini ya. Iya. Apa aja sih Pak tantangannya ini nanti ke depan? Kok bisa sampai katanya tadi sudah kita sudah mempersiapkan badan ad hoc-nya, berarti PPK, PPS, Pantarlis sudah dibentuk. Kemudian hari ini calon perseorangan juga sudah mulai running. Itu progresnya bagaimana Pak untuk terkait tahapan yang hari ini terjadi? Dan kebetulan hari ini pasca pelantikan Pantarlis, di sisi lain kawan-kawan itu juga melakukan verifikasi faktual terhadap verifikasi faktual. Betul Mas Wendy. Sejumlah 55.000 lebih pendukung dari bakal pasangan calon yang akan kita verifikasi secara langsung door to door tuh Mas Wendy. Door to door. Coba bisa dibayangkan, sisi lain kita melakukan coklit terhadap calon pemilih, di sisi lain kita melakukan verifikasi terhadap pendukung. Bayangkan Mas Wendy, betapa sibuknya kawan-kawan di tingkat verifikator itu. Terus kemudian verifikasi faktual Pak, ini menarik sekali di calon perseorangan ini ya kan. Ada satu yang mendaftar calon perseorangan, kemudian ada 55 lebih dan harus didatangi satu persatu. Itu durasinya berapa hari Pak untuk mendatangi itu? Ya 14 hari Mas Wendy. Jadi 14 hari ya. Mulai dengan 21 Juni dan nanti sampai 4 Juli. 4 Juli. Iya. Terus kemudian ini berarti petugas dari Komisi Pemilihan Umum mendatangi secara langsung kemudian menanyakan apakah dia memang benar mendukung atau tidak. Seperti itu Pak Wani. Iya, memang sebelumnya KPU Sukoharjo menerima surat dukungan, syarat dukungan minimal, dan di situ pendukung menandatangani dalam suatu form, dan di form itu nanti kita lakukan klarifikasi terhadap pendukung, apakah betul-betul sebagai pendukung atau tidak. Nah di situ nanti jika dinyatakan iya atau mendukung, maka dia akan dimasukkan ke dalam pendukung yang memenuhi syarat. Dan jika yang bersangkutan atau pendukung ketika diverifikasi menyatakan tidak, nanti akan dimasukkan ke dalam pendukung yang tidak memenuhi syarat. Dan nanti jika terpenuhi sejumlah 50.894 pendukung, maka bakal calon perseorangan bisa kita terima pendaftaran. Itu untuk calon perseorangan. Balik lagi nih Kak Bani, KPU Sukoharjo kemarin sudah launching
maskot dan jingle. Jinglenya kalau nggak salah Pilkada Sukoharjo ngangeni hati, dan maskotnya ini adalah burung Sri Aji. Kenapa ini kok dipilih burung ini? Apakah pertanda sebuah keperkasaan lelaki atau bagaimana? Iya, Mas Hendy. Kenapa itu burung? Burung itu ternyata di Sukoharjo punya satu spesies burung yang cukup endemik di Sukoharjo. Endemik ya. Iya, namanya Sri Gunting. Hmm. Dan kita sudah luncurkan itu maskot dan jingle Pilkada Sukoharjo. Untuk maskotnya Sri Aji. Mas Windy mungkin sudah tahu ya Sri Aji itu apa. Sri itu memang kita potongnya dari nama Sri Gunting. Namun demikian filosofinya Sri itu Dewi Sri, Mas Windy. Dewi Sri. Dewi Sri, Dewi Padi, Dewi Kemakmuran. Dan Dewi Sukoharjo Kemakmuran. sendiri kita kenal sebagai wilayah atau daerah agraris. Agraris. Artinya Sukoharjo memang penghasil padi yang cukup mumpuni di Jawa Tengah dan memang selalu surplus untuk panen padi. Kemudian Aji, A itu kita maknai sebagai arti atau yang kita jabarkan sebuah kata yang artinya amanah atau apa istilahnya, harapan kita memperoleh pemimpin yang amanah, kemudian jujur, kemudian I-nya berintegritas, atau kita ambil aja integritas itu. Integritas. Iya, betul. Kita singkat menjadi Sri Aji, dan itulah maskot dalam Pilkada tahun 2024. Sementara kita juga luncurkan jingle, Mas Yedi. Jingle ya. Sebuah lagu karya anak Sukoharjo. Anak Sukoharjo, lokal pride berarti. Betul. Dan itu cukup apa ya? Cukup akrab sekali di telinga kita. Karena memang ya di sosmed kita, sosmed KPU, kemudian di laman KPU sering kita putarkan untuk jingle itu. Sukoharjo ngangeni hati, Mas. Sukoharjo ngangeni hati. Kalau kita ambil filosofi lagi, Mas Wendy, untuk ngangeni hati, memang Sukoharjo sendiri banyak kaum Boro, Mas Wendy. Kaum Boro itu artinya di sela-sela warga Sukoharjo menanam padi, menunggu panen, dia merantau ke kota, Mas Wendy. Oh, iya. Merantau ke kota. Dan tagline ngangeni hati ini kita pilih karena memang biar mereka itu kangen ke Sukoharjo dan ikut Pilkada, Mas Wendy. Oh gitu. Berarti salah satu upaya KPU Sukoharjo untuk meningkatkan partisipasi mas pemilihnya besok itu adalah lewat jingle dan lewat maskot. Betul. Begitu. Terus kemudian ini satu lagi menarik, Pak Bani, Kak Bani. Kenapa sih sarungnya ini pakai sarung goyor? Nah inilah kok bisa seperti itu. Iya, Mas Wendy, kalau Mas Wendy mencermati gambar atau maskot itu, memang ada filosofinya juga di sayapnya, di lehernya, di ekornya, itu masing-masing membawa filosofi. Dan salah satunya memang yang dipakai oleh maskot itu sarung goyor. Dan itu kita yakini bahwa di daerah Sukoharjo, utamanya di Tawangsari, memang produsen sarung goyor itu cukup populer, Mas ini. Dan sudah dipasarkan di seantero Nusantara. Bahkan di pasar souvenir tingkat internasional, misalkan Jogja itu, saya pernah nemu itu, Mas. Sarung goyor itu ya? Iya, mungkin bisa saja itu wisatawan atau turis internasional membeli sarung goyor produk Sukoharjo, Mas. Kembali lagi ke tahapan pilkada ini, Pak Bani. Tahapan pilkada ini sampai nanti ke pemungutan dan penghitungan suara itu yang paling krusial itu apa, Kak Bani? Yang paling krusial gitu menurut Kak Bani apa? Yang harus membutuhkan kerja ekstra. Gitu. Di tahapan ini memang ada dua tahapan yang cukup kita perlu konsentrasi khusus, utamanya verifikasi faktual dan penyusunan daftar pemilih, dan sudah kita lewati. Sudah kita petakan menjadi 1.305 TPS dengan petugas coklit itu 2.574. Dan itu sebuah tantangan karena memang bersamaan tahapannya dengan verifikasi faktual. Disitulah kita tuntut untuk bekerja keras dalam menyelesaikan tahap ini. Terus kemudian untuk pendaftaran calon bupati sendiri nanti akan dilaksanakan di bulan apa, Pak? Ya nanti pertengahan Agustus itu calon bupati baik dari partai politik, gabungan partai politik,
maupun dari calon perseorangan, nanti tahapannya kita terimakan di situ. Oke, jadi di pertengahan bulan Agustus nanti akan ada pendaftaran calon Bupati Sukoharjo. Kemudian setelah itu ada masa kampanye, ya kan? Berapa hari Pak kira-kira masa kampanye ini? Masa kampanye yang dilaksanakan memang sebelum 3 hari sebelum masa tenang, dan itu nanti bakal pasangan calon yang incumbent maupun dari yang non incumbent kita beri kesempatan untuk berkampanye pada sesi tersebut. Ada debatnya juga ya Kak ya? Kita ambil kurang lebih nanti mungkin 2 kali Mas Wendy. 2 kali ya? 2 kali debat. Nanti akan disiarkan baik di kanal YouTube milik KPU maupun di televisi lokal. Televisi lokal. Dan tentunya hari ini KPU tahapannya yang sudah berjalan berarti ada verifikasi faktual calon perseorangan dan penelitian coklit administrasi coklit ini. Kemudian Kak Bani ini, kenapa sih KPU ini sangat bisa dikatakan sebuah lembaga yang sangat-sangat sibuk dan tentunya membutuhkan uraian pikiran yang sangat luar biasa. Kenapa kok ini KPU ini sampai segitunya itu? Mas Wendy tahu sendiri, di sebuah tata negara itu memang ada eksekutif maupun legislatif. Dan di eksekutif sendiri pada pemilu tahun 2024 kita juga meluangkan waktu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sisi lain kita juga di legislatif pelaksanaan pemilihan DPD maupun DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten yang cukup menyita waktu Mas Wendy. Bayangkan 5 surat suara dalam 1 hari. Kawan-kawan di KPPS itu bekerja dari jam 7 pagi mulai penghitungan jam 1 siang hingga nanti dini hari. Iya sih, sampai tengah malam bahkan sampai dini hari Mas ini. Dan kita juga ada sistem informasi rekapitulasi Mas ini untuk memperingan kerja kawan-kawan di KPPS. Tantangannya ke depan Pak untuk menghadapi pilkada serentak ini apa saja? Pelaksanaan pilkada serentak memang untuk di Sukoharjo baru kali ini Mas Indi. Ya. Sebelumnya memang pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur wakil gubernur dilaksanakan secara terpisah. Dan baru kali ini gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati dilaksanakan secara bersamaan. Dan di tingkat KPU sendiri mungkin hal yang baru, yang sebelumnya 1 surat suara untuk pemilu atau pilkada saat ini 2 surat suara Mas ini. Saya yakin karena pengalaman di pemilu tahun 2024 kawan-kawan di TPS tidak akan kesulitan untuk perubahan yang sebelumnya 1 surat suara menjadi 1 pemilihan maksud saya menjadi 2 pemilihan Mas ini. Oh gitu. Terus kemudian targetannya ke depan itu kalau kemarin KPU Sukoharjo itu kan mencapai 85% lebih. Besok untuk pilkada serentak ini berapa persen? Ya harapannya memang di atas target Mas Indi. Seperti kemarin pemilu tahun 2024 itu KPU menargetkan 83%, KPU Sukoharjo bisa mencapai 85%. Artinya kita optimis untuk pilkada tahun 2024 capaiannya di atas target yang dicanangkan. Oke, berarti kita KPU Sukoharjo menargetkan sesuatu yang lebih tinggi dari target. Terobosannya apa Pak kira-kira ini yang akan dilakukan oleh KPU Sukoharjo? Ya salah satunya memang tren saat ini anak-anak muda itu yang dulunya apatis terhadap sebuah pelaksanaan pemilihan. Kita coba dorong melalui media sosial Mas. Media sosial. Media sosial yang sangat digemari kaula muda, TikTok ataupun Instagram, YouTube atau Facebook. Kita akan dorong untuk menyosialisasikan terhadap pelaksanaan pilkada tersebut. Dan di situ nanti kita buat video-video menarik di TikTok yang dalam anak muda itu FYP, biar nanti FYP-nya itu bisa menjangkau warga Sukoharjo, utamanya anak-anak muda yang
notabene bisa mencapai 25-30% Mas Wendy itu. 25-30%. Berarti bisa dikatakan anak muda ini menjadi sumber daftar pemilih paling banyak gitu Pak. Ya kalau dikatakan paling banyak enggak, tapi potensi anak muda itu biasanya begini Mas Wendy. Anak muda itu belum mempunyai salah satu sosok yang bagi dia itu sebuah sosok yang diyakini betul. Diyakini. Artinya dia bisa berubah pikiran saat itu juga. Maka dari itu kita secara masif melakukan sosialisasi ini biar dia nggak berubah pikiran dan harus menyukseskan pilkada tahun 2024 Mas. Jadi bisa diartikan bahwasanya ini edukasi kepada teman-teman pemilih yang masih muda ini tentunya akan digencarkan lebih lagi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Terakhir ini Kak Bani, pertanyaannya ini. Pilkada sudah diselenggarakan, nantinya sukses dan tidaknya berarti perlu ada gotong royong dari penyelenggara pemilu, peserta, dan tentunya masyarakat. Bagaimana Pak Kak Bani untuk nantinya KPU Sukoharjo ini mengatasi isu-isu miring yang akan berhembus di kontestasi Pilkada 2024? Ya, saya yakin Mas Wendy di Sukoharjo itu hal-hal seperti itu sepertinya tidak berlaku di Sukoharjo. Masyarakat Sukoharjo sudah cukup cerdas dalam menghadapi sebuah pemilihan dan kita bisa buktikan Mas Wendy dari setiap jenis pemilihan dari tahun ke tahun di Sukoharjo itu cukup landai, cukup tenang. Artinya berita-berita yang mungkin semacam money politik, hoax dan lain sebagainya, masyarakat Sukoharjo sudah bisa menilai Mas Wendy. Karena memang divisi sosialisasi kami cukup masif menyampaikan, menggelorakan semangat-semangat pilkada itu dengan baik. Kesan, pesan untuk warga masyarakat Sukoharjo di Pilkada 2024. Seperti jingle kita Mas Wendy, jingle KPU dan Sukoharjo. Bergandeng tangan membangun masa depan. Artinya kita ambil arti atau makna atau hikmah itu bersatu padu, bergotong royong agar Sukoharjo lebih maju dari tahun ke tahun. Karena memang Sukoharjo itu sebuah daerah yang diapit daerah-daerah besar, Solo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, dan kemajuannya harus kita dorong dengan memilih pemimpin yang mempunyai visioner ke depan. Visioner ke depan. Ya. Dan tentunya ini menjadi tantangan untuk KPU Sukoharjo. Terima kasih Kak Bani, Sak Bani Koraharjo. Kita panjang lebar bercerita. Dan tentunya ini perbincangan yang sangat hangat sekali. Tapi waktu memisahkan kita. Sedherek pemilih Kabupaten Sukoharjo, jangan lupa Rabu 27 November 2024 untuk datang ke TPS. Saksikan lagi acara-acara KPU menggoda ini. Kita akan goda semuanya. Kita akan goda dari berbagai lini agar nantinya mengobrolkan pilkada ini lebih bisa menjadikan ngangeni hati. Saya Wendy Tanomo, jangan lupa ke TPS.